Tim gabungan lintas instansi di Kota Metro melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah kios penjual minuman keras pada Senin 23 Juni 2025. Operasi ini dipimpin Dinas Perdagangan Metro dan melibatkan BPOM Lampung, Satgas Pangan Polres Metro, Satpol PP, Dinas Kesehatan, serta Disporapar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Metro dalam memastikan penjualan miras sesuai aturan. Kepala Dinas Perdagangan Metro, Elmanani, melalui Kabid Perdagangan Eni Purwanti menyebutkan bahwa sidak ini merupakan bagian dari monitoring rutin. Dari 7 lokasi yang disasar, 5 berhasil diperiksa karena 2 lainnya tutup. Bisa dijelaskan kegiatan monitoring pada malam hari ini terkait dengan peredaran minuman keras atau minuman beralkohol yang ada di Kota Metro, Ibu? Jadi kita ini tim terpadu ya yang melibatkan OPD terkait, kemudian BPOM Provinsi, kemudian Satgas Pangan Polres, Satpol PP, dan OPD terkait. Kita melakukan monitoring ke 8 pelaku usaha minuman beralkohol. Jadi yang beraktivitasnya malam hari. Kebetulan tadi yang 3 tutup, jadi tidak terkonfirmasi. Dari 5 pelaku usaha ini belum ada progres dari tahun lalu waktu kita menyambangi ya, karena terus terang ada kesulitan terkait dengan masalah perizinan berusahanya. Itu masuk kategori klasifikasi restoran, bar atau hotel gitu. Kemudian dari monitoring ke sejumlah penjual minuman beralkohol itu apa saja sih, Bu, yang dicek oleh tim gabungan, Bu? Dalam monitoring malam hari ini terus terang kita mengecek terkait dengan masalah perizinan berusahanya. Nah, itu kita lihat KBRU-nya sesuai atau tidak. Kemudian kalau sekira memang perizinan berusahanya sudah sesuai, ada gudang, kita akan cek memiliki tanda daftar gudang atau tidak. Artinya penjualan miras di Kota Metro itu sebenarnya diizinkan ya, Bu, ya, ketika regulasinya sudah dilengkapi begitu, Bu? Iya, kebetulan memang Kota Metro sedang menggodok ya. Ini tinggal menunggu pengesahan untuk Perda Minor. Oke. Targetnya, Bu? Targetnya dari kegiatan seperti ini, Bu? Kita berharap dengan secara rutin melakukan monitoring, kita berharap pelaku usaha di Kota Metro benar-benar dalam beroperasionalnya ini mengikuti aturan yang ada. Oke. Ketika para pengusaha itu memiliki izin usaha yang lengkap, artinya masyarakat juga bisa dapat ini ya, Bu, ya, terlindungi gitu ya. Dibanding tahun sebelumnya, terdapat peningkatan kepatuhan pelaku usaha, namun masih ditemukan pelanggaran, terutama pada penataan produk. Salah satu kios diketahui mencampur minuman beralkohol dengan soft drink dalam satu rak. Padahal, hal itu dilarang karena berisiko mengecoh konsumen. Meski izin usahanya sudah ada, namun tata letak tetap menjadi sorotan. Ini menambahkan pendekatan yang digunakan masih bersifat persuasif. Tidak ada penyegelan, namun pelaku usaha diberi teguran dan edukasi. Jika ke depan pelanggaran serupa terulang, Pemkot tak segan menindak tegas bersama aparat hukum. Sidak ini juga menjadi bagian dari visi Wali Kota Metro, Bambang Iman Santoso, untuk menciptakan kota yang sehat, aman, dan ramah keluarga. Penertiban miras menjadi langkah penting dalam mencegah kenakalan remaja, KDRT, hingga tindak kriminalitas yang berawal dari penyalahgunaan alkohol. Di malam hari, tim kembali melanjutkan monitoring ke 8 tempat usaha, namun hanya 5 yang dapat diperiksa. Hasilnya menunjukkan belum ada perkembangan signifikan dalam hal perizinan, terutama pada usaha restoran, bar, dan hotel yang belum sesuai klasifikasi KBLI. Eni menegaskan bahwa peredaran miras di Metro tidak dilarang, namun harus melalui jalur resmi dan berizin. Sementara itu, Kabid Penegakan Perda Satpol PP Metro Yosep Nenotaib menyebut bahwa perda ini akan mengatur secara ketat siapa yang boleh membeli, menjual, dan kategori miras yang diizinkan. Penjualan ke anak-anak, pelajar, ibu hamil, dan menyusui dilarang dan dapat dikenai sanksi hukum. Sebelumnya itu kan pada tahun-tahun sebelumnya Kota Metro mengalami beragam persoalan terkait dengan dasar hukum peredaran minuman keras yang ada di Kota Metro. Dalam perda atau perwali sudah ada belum sih di Kota Metro ini, Bang? Ya, kalau untuk perda masalah miras ini kan kita ada perubahan perda miras khususnya di Kota Metro, dan ini masih dalam proses pembahasan di tingkat provinsi, mungkin nunggu hasilnya aja. Karena sesuai dengan hasil perda itu diperbolehkan untuk
menjual miras khususnya di Kota Metro. Tapi kita ada tim juga pengawasan melakukan monitoring kepada pihak pengusaha untuk tidak menjual di bawah khususnya anak-anak sekolah ataupun ibu hamil atau ibu menyusui. Itu ada aturan-aturannya. Di Kota Metro miras jenis apa saja atau golongan apa saja yang boleh diperjualbelikan secara legal? Sesuai dengan hasil pengawasan kami dengan tim terpadu, itu ada beberapa jenis dari golongan A, B, C itu hampir ada semua. Artinya tidak membatasi kadar alkohol begitu ya, Nan? Tidak. Langkah Pemkot Metro tersebut menuai pro dan kontra. Melalui usaha menyambut baik kepastian hukum, sementara sebagian masyarakat menyuarakan kekhawatiran soal dampak sosial. Pengamat kebijakan publik Thomas Alva Edison menilai regulasi ini penting namun harus diiringi penegakan hukum yang tegas dan transparan agar tidak menimbulkan persoalan baru. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Tim Kupas TV melaporkan.